Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3, tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan biji ya, di halaman 154 sampai dengan 157. Ayo kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kemudian untuk melihat video lainnya, silahkan adik-adik klik kolom deskripsi, lalu scroll ke bawah atau geser ke bawah seperti di gambar ini, cari kelasnya kelas berapa, dan temanya tema berapa, lalu klik biru-birunya atau klik linknya. Atau bisa juga kok klik di kanan atas di sini nih ya. Nanti akan ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Nah, kita baca teks dulu adik-adik. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau disebut juga daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Ya. Nah, ini ada gambar bagian-bagian biji adik-adik ya. Jadi bagian biji ini kita bisa lihat ada makanan uh, ada makanannya ya yang untuk supaya biji ini bisa tumbuh ya. Nah, kemudian tugas kita kali ini adalah ini ada gambar yang menunjukkan daur hidup tanaman semangka ya. Nah, lengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai. Kita akan mulai dari gambar pertama ya. Coba kita lihat yang pertama adalah biji ya. Kalau di buku adik-adik kan itu ada acak ya. Gambarnya dikumpulkan. Nah, lalu kita akan masukkan ke gambar ini ya. Nah, di sini yang kedua adalah kecambah. Ya, gambar yang kedua ini namanya kecambah, dia sudah muncul adik-adik. Kan tadi di gambar sebelumnya Karina sudah kasih lihat biji itu dalamnya seperti apa ya. Dan bagian-bagian biji itu apa aja. Nah, setelah dari biji, kemudian kan tadi dia di bijinya ada makanan untuk biji berkembang atau tumbuh ya. Nah, ketika dia sudah berkembang, nah dia akan menjadi kecambah seperti ini. Lalu dari kecambah dia akan tumbuh ya semakin tinggi sampai akhirnya berbunga seperti ini. Ya. Nah, setelah berbunga, dia akan berbuah seperti ini sudah berbentuk semangka. Ya. Nah, kemudian adik-adik daur hidup tanaman semangka dimulai dari biji. Nah, ini kita diminta untuk membuat daur hidup tapi menggunakan kalimat kita sendiri ya. Yang pertama tahap tadi biji ya. Daur hidup tanaman semangka dimulai dari biji yang dihasilkan dari buah semangka yang udah matang. Kan adik-adik kalau makan semangka ada bijinya yang warna hitam ya, yang bentuknya mirip-mirip kuaci gitu. Nah, itu yang biji yang akan ditanam. Kemudian yang tahap kedua, setelah ditanam dalam tanah, biji semangka akan tumbuh menjadi tunas kecil atau yang tadi kita lihat di gambar disebut dengan kecambah. Tahap ketiga, kemudian tanaman semangka akan tumbuh memanjang ya, jadi tambah tinggi dengan beberapa daun yang berjajar dan merambat. Ya, karena dia tanaman merambat, jadi dia tidak tinggi sampai atas kayak misalnya pohon pisang ya, tapi dia akan tetap ada di bawah tanah, ya ada di permukaan tanah. Ya. Yang tahap keempat. Nah, di tahap ini, ketika tanaman semangka sudah merambat, maka akan mulai muncul bunga. Ya, ada muncul bunga dengan bagian-bagiannya. Nah, bunga ini yang nanti akan setelah terjadi penyerbukan, ya, bunga ini akan menjadi buah semangka, ya. Nah, setelah itu kita semangkanya kan semakin lama semakin besar ya adik-adik ya sampai matang terus kita makan. Nah, ini yang nanti akan semangka yang dimakan kita akan menghasilkan biji lagi, bijinya akan kita tanam lagi. Jadi balik lagi ke nomor 1, ya. Nah, kemudian adik-adik
Ini selanjutnya, selanjutnya kita akan baca teks lagi perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak juga dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk ya. Contohnya tanaman sosor bebek. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan sosor bebek. Nah, seperti ini nih adik-adik ya. Yang sebelah kiri itu adalah gambar tanaman atau daun sosor bebek. Yang sebelah kanan ada pohon pisang. Kalau adik-adik lihat di pohon pisang sebelah kanan dan kirinya, itu ada pohon kecil ya yang kita sebut dengan tunas. Ya, jadi mereka berkembang biaknya seperti itu. Jadi muncul tunas baru, nanti dia lama-lama tinggi lagi, besar lagi. Dan yang sudah tadi di tengah-tengah ini dia akan mati. Ya, digantikan dengan tunas tadi. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat di sini tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Seperti gambar tadi ya. Tumbuhan sosor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas sosor bebek tumbuh di tepi daun. Kayak gambar tadi di tepi-tepinya kayak ada sesuatu. Nah, itu tunasnya sosor bebeknya. Nah, gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, sosor bebek, dan daun pisang. Ya. Nah, ini adalah contoh gambar pohon bambu. Ya. Nah, kemudian adik-adik, pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Ya, kalau kita lihat pohon bambu tuh biasanya ada banyak sekali yang tumbuh dalam apa yang berdekatan ya. Itu karena dia tumbuhnya dari tunas. Nah, anakan pohon bambu seperti ini nih di gambar ini kan dia ada 3 yang sudah tinggi dan 1 yang tunasnya yang masih baru muncul, masih pendek. Nah, seperti itu. Nah, batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah digunakan untuk bermain. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya adik-adik. Dadah!